Tahun berganti, kalender berubah, angka di belakang tahun ikut naik. Tapi anehnya, bencana masih datang dengan wajah yang sama. Banjir, longsor, tanah runtuh, air meluap. Setiap kali terjadi, kita selalu dengar kalimat yang sama. Ini musibah, ini karena hujan, ini takdir. Tapi malam ini, kita tidak akan berhenti di sana. Karena pertanyaannya bukan apa yang terjadi, melainkan dari mana semua ini berawal di tahun 2025. Sepanjang tahun 2025, Indonesia mencatat rentetan banjir bandang dan longsor besar. Bukan hanya di satu wilayah, tapi di banyak tempat. Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Wilayah lain pun menyusul, dan pola kejadiannya mirip. Hujan deras, lalu air datang dengan cepat. Tanah runtuh tanpa banyak peringatan. Masalahnya, ini bukan kejadian baru. Para ahli, laporan lapangan, dan berbagai analisis menunjukkan satu hal. Bencana di 2025 bukan peristiwa tunggal, melainkan akumulasi keputusan lama. Di banyak daerah, pembukaan lahan terus berjalan. Alih fungsi kawasan terjadi tanpa perhitungan matang. Hutan berkurang, daerah resapan air menyempit. Sementara itu, sistem mitigasi berjalan di tempat. Peringatan dini lemah. Tata ruang sering kalah oleh kepentingan jangka pendek. Jadi ketika hujan datang, alam tidak lagi punya ruang untuk menahan. Air tidak diserap, tanah tidak mengikat. Dan akhirnya, semua bergerak ke bawah, ke pemukiman manusia. Itulah masalah utama 2025. Kita membangun, tapi lupa menyiapkan dampaknya. Setiap bencana datang, yang pertama terdampak selalu kelompok yang sama. Rumah warga kecil, sawah, kebun, akses jalan. Bukan gedung tinggi, bukan pusat kekuasaan. Anak-anak harus mengungsi, orang tua kehilangan tempat tinggal. Ekonomi lokal lumpuh dalam hitungan hari. Yang menyedihkan, setelah bencana berlalu, kita sering lupa bertanya, kenapa ini bisa terjadi lagi di tempat yang sama? Karena selama masalah dasarnya tidak disentuh, dampaknya akan terus berulang. Kalau kita jujur, bencana bukan datang tiba-tiba. Ia datang pelan-pelan, lewat keputusan, lewat pembiaran, lewat kompromi kecil yang dianggap biasa. Satu izin di kawasan rawan, satu pembukaan lahan tanpa kontrol, satu sistem yang dibiarkan lemah. Semua itu mungkin terlihat kecil saat diambil. Tapi ketika hujan turun deras, semuanya berkumpul menjadi satu akibat besar. Jadi bencana 2025 bukan soal hujan ekstrim semata. Ia adalah hasil dari cara kita mengelola alam dan ruang hidup. Dan yang lebih mengkhawatirkan, memasuki awal 2026, pola yang sama masih terlihat. Artinya, kita membawa masalah lama, masuk ke tahun yang baru. Tahun baru sering kita anggap sebagai awal yang bersih. Padahal, alam tidak mengenal kalender. Alam hanya merespon perlakuan. Kalau hutan ditekan, ia runtuh. Kalau air tak punya ruang, ia meluap. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang salah, melainkan apa yang mau kita perbaiki. Karena kalau tidak, anak-anak kita kelak akan tumbuh dengan peta bencana yang makin panjang. Tahun 2026 sudah dimulai, tapi bencana yang kita hadapi masih membawa cerita lama dari 2025. Dan mungkin selama kita terus menutup mata pada asal-usulnya, bencana akan terus menemukan jalannya sendiri. Karena alam selalu jujur, kita saja yang sering lupa bertanya, dari mana semua ini bermula?